percaya, bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan yang membuat kami percaya dan mempercayakan diri kami kepada Engkau. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu, dan kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami semua, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati supaya kami boleh mendapatkan rema dari kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Harus tetap sukacita, harus tetap luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita pusing ya, setiap hari kita sakit kepala, setiap hari kita putus asa. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kebenaran yang luar biasa. Kita buka bersama-sama dari Mazmur 23, Mazmur yang sangat familiar buat kita semuanya, Mazmur yang hafal bagi kita semuanya. Ya. Kita semua hafal ya Mazmur ini ya. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oh, di sana ada. Baik, kita akan baca. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua sampai selesai. Tuhan adalah gembala yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lubang kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemudahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita semuanya saat yang sangat sulit buat menghadapi hidup, betul nggak? COVID-19 belum usai. Di dalam memasuki tahun 2021 kita masih diikuti oleh Mbak COVID dan Mas Corona, ya kan? Sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Sampai kapan itu selesai? Nggak ada yang tahu. Katanya udah ada vaksin, vaksin juga belum jelas, ya kan? Orang mau keluar takut, semua orang pakai topeng, ya kan? Pakai masker. Saya bilang, ini gara-gara corona lipstik sama bedak turun pendapatan, karena nggak perlu pakai lipstik kan, karena ditutup, bukan ditutup toh, nggak usah pakai bedak juga. Saudaraku, memasuki tahun 2021 masih ada corona, mau keluar, mau bekerja sudah di PHK oleh karena corona. Kita aja di sini sudah tutup dari, ya, kita punya center sudah tutup dari bulan Maret, ya kan? Sangat sulit. Kalau ada di dalam rumah terus, kemudian apa yang mau dimakan? Nggak ada yang bisa dimakan, ya kan? Mau kerja, kerja juga susah, kerja juga takut, ketemu orang takut. Dulu sebelum ada corona, sebelum ada COVID, kita ketemu orang kalau kita nggak senyum diapain? Ngapain sih dia nggak mau senyum? Gitu kan? Kalau kita nggak cepik-cepiki ketemu teman sahabat lama atau apa, atau saudara nggak cepik-cepiki dibilang apa? Songong kali tuh orang. Betul nggak? Kalau kita nggak peluk-peluk, ketemu nggak, baku polo, ya kan? Dibilang apa lagi? Oh, mungkin mangkau ya, gitu kan? Tapi sekarang kalau ketemu, gitu kan? Jaga jarak, pencak silat keluar, stop, gitu kan? Nggak boleh lagi, jaga jarak. Ya. Kalau kita ajar anak-anak ini ya, kalau ketemu sama orang nggak kenal, kami itu ajarkan kepada anak-anak kecil, kalau nggak ketemu orang yang nggak kenal, jaga jaraknya segini, ya kan? Jaga jaraknya segini, ternyata itu buat kita juga ya. Jaga jaraknya segini, saudaraku.
Ya, mau dandan cantik ditutup lagi. Siapa yang mau nikmati dandanan kita? Nggak ada. Diri sendiri. Dulu kalau ke mall, kalau sudah liburan Sabtu Minggu itu mall mau parkir setengah mati, saudara. Iya kan? Mau parkir, saya kalau pergi ada urusan beli apa ke mall, saya bilang nggak mau. Sabtu Minggu sorry ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh deh. Sabtu Minggu enggak. Apa? Karena penuh. Parkir susah. Kan? Tapi sekarang saudaraku, semua luar biasa susahnya. Orang mau makan setengah mati. Iya kan? Banyak orang di PHK. Dulu pakai sabunnya mandi pakai anak-anak bilang, dulu mandi pakai sabun cair. Sekarang pakai sabun batang. Puji Tuhan, saya bilang masih bisa mandi pakai sabun wangi. Saya dulu waktu kuliah pakai sabun cap 5 jari. Artinya digosok pakai sabun, saudaraku. Nggak ada sponsor kan? Masih bersyukur. Ya, siapa kemarin? Woi, sekarang tempe sama tahu itu makanan favorit ya. Padahal tempe sudah mahal kan? Tahu sudah mahal. Tempe sama tahu itu makanan favorit. Pokoknya kalau sudah ada tempe goreng, langsung satu piring tempe goreng tambah saus. Gitu kan? Dulu waktu belum corona ada tempe goreng, tahu goreng, gitu kan? Sekarang menjadi makanan favorit. Saudaraku, dunia semakin hari semakin susah. Belum lagi baru Januari Indonesia sudah berduka. Indonesia berduka. Pesawat jatuh, plang. Apalagi gempa bumi, banjir di Banjarmasin itu ya. Rumah sama air sama tingginya. Gempa bumi lagi kemarin di Sulawesi Utara ya. Kalau nggak salah Sulawesi Utara. Tanah longsor di puncak, tanah ambles di Wonosobo. Iya kan? Kemarin di daerah saya yang nggak pernah ada puting beliung, tiba-tiba ada puting beliung. Iya kan? Saudaraku, Indonesia berduka. Orang semakin hari semakin kesana semakin egois, ya kan? Yang penting aku dan keluargaku pisah. Orang semakin egois, mementingkan diri sendiri, kasih mulai pudar, kasih mulai gak ada. Enak aja bagi-bagi. Banyak orang stres, kasih gak ada, saudara, kasih mulai pudar. Kapan hari itu? Tanggal 30 ya kita, 31 ya kita yang ke penampungan orang gila ya. 31 kita pergi ke penampungan orang gila memberikan makan. Mereka tuh makan, mungkin karena nggak pernah makan, jarang makan tuh kayak orang kayak nggak dikunyah gitu, saudaraku. Kita lihat tuh sampai kita keluar air mata. Karena lihat, aduh begitu menderitanya, kita masih bersyukur deh kita masih bisa hidup. Sepanjang jalan ini kita bagi makanan. Sepanjang jalan sampai Jakarta kita bagi makanan, banyak orang yang berebut. Banyak orang yang berebut minta makanan. Oleh karena apa? Hidup semakin susah. Waktu saya sama kakak naik mobil, kemudian ada anak kecil pemulung bawa gerobak, ambil botol. Terus saya bilang, kakak pelan-pelan kak, kenapa mau kasih uang sama anak itu? Di situ banyak orang duduk-duduk gerombolan karena memang tempat makan. Saya kami lewat. Dek, sini dek. Saya cuma kasih uang 10.000. Buat kita 10.000 kan gak ada artinya, buat beli bakso aja gak bisa. Saya kasih uang 10.000. Orang-orang bilang, hah? Orang-orang bingung kayak bengong liatin kita sampai jauh. Karena apa ya? Karena kasih yang gak ada lagi. Mau membagi sesuatu sudah sulit, saudaraku. Untuk membagi sesuatu sudah sulit. Iya kan? Setiap buka berita adanya berita menakutkan. Berita TV, berita radio semua menakutkan. Berita apalagi lain menakutkan semuanya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan berita yang luar biasa. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kembali lagi untuk bisa berdiri kokoh. Oleh karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang baik, dikatakan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Saudaraku,
seorang gembala akan membiarkan domba-dombanya. Saudaraku, di Palestina itu kalau seorang gembala itu setiap pagi sama setiap malam dia itu akan menghitung dombanya berapa. Ya kan? Kalau malam itu pagi dia keluarkan 100, dia harus masukkan kandang juga 100. Ya, dia hitung semuanya, dihitung keluar masuk dia hitung, ya. Gembala itu punya gada dan tongkat. Pakai apa dia hitung? Pakai gada? Enggak, pakai tongkat. Dia sentuh tubuh dombanya itu sambil mengenal tek 1, tek 2. Karena pintu gua untuk kandang binatang itu juga kecil banget. Kira-kira lebar segini kali ya. Kita masuk nggak bisa, saudaraku. Ya kita masuk dulu, apalagi kalau bapak yang masuk kan cukup. Kalau saya masuk masih bisa kali ya. Kecil banget, ya. Kecil banget ya. 1, 2 dihitung. Saudaraku, gembala kerjaannya seperti itu. Gembala kerjanya apa? Memberikan makan buat dombanya, membawa dombanya ke padang yang rumput hijau, kemudian memberikan air minum. Kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, ya, Tuhan adalah gembalaku yang pertama. Jadikan Tuhan sebagai gembala hidupmu, saudaraku. Kita mau bergantung kepada siapa? Kita mau bergantung pada harta. Harta semakin hari semakin habis saat ini, bukan semakin tambah banyak. Semakin habis kan harta? Semakin habis. Ya kan? Celengan semakin berkurang. Saya kalau akhir bulan mulai, Kak, apakah yang mau dijual? Kak, apalagi ini masih ada apa yang bisa simpanan yang mau bisa dicairkan? Iya kan? Setiap bulan ya kayak, oh ini mah bisa dicairkan. Oh ya, ayo pergi mencairkan, gitu kan? Apalagi Kak, setiap bulan. Harta bukan semakin bertambah, saudaraku. Harta semakin berkurang. Kok bergantung pada harta? Jangan sombong deh, ya kan? Kita dulu boleh sombong deh waktu belum ada corona sama covid. Gak ada orang yang kebal, yang punya imun sombong, gak ada. Dari anak kecil sampai orang dewasa gak punya imun sombong. Semua orang pasti sombong, gak ada kekebalan. Aku gak kebal kok, gak ada. Aku gak mungkin sombong, gak ada. Semua orang pasti sombong. Sekarang mau sombong apa? Mau makan aja ngos-ngosan, iya kan? Kalau sedang tiba-tiba, kepala udah pusing, badan udah anget, aduh jangan positif, ya kan? Udah ketakutan, mau percaya siapa? Mau bergantung sama dokter. Dokter juga banyak yang kena covid, dokter juga banyak yang dipanggil Tuhan. Mau bergantung sama siapa? Gak ada lagi yang kita gak bisa gantungin hidup ini, saudaraku. Kesombongan, harta, ketenaran gak ada. Kemarin tanggal 21 malam, temanku tuh masih rekam khotbah. Ya, teman saya di Bali, sahabat saya, suami istri sahabat saya, teman satu kuliah waktu di kuliah di teologi. Dua-dua masih rekam khotbah ini. 21 malam, 22 subuh, tiba-tiba dia sudah bangun duduk. Dia sudah bikin kopi 2 sloki, kemudian duduk di piano. Istrinya turun, loh kok kamu di situ? Karena dia lagi isolasi mandiri. Iya nggak apa-apa. Terus dia liatin suami istrinya, dia senyum-senyum, liatin istrinya. Kemudian dia bilang, Dok, aku sudah lihat jalan tol. Dia cuma bilang begitu, aku lihat jalan tol di depanku. Dok, namanya dekat. Dok, dia nggak ini. Kemudian dia tiba-tiba tidur. Akhirnya istrinya nantilah 10-15 menit lagi dia akan bangun nih. Saudaraku tidurnya bablas. Tidur bablas. Isolasi mandiri, tidur bablas. Mau bergantung siapa? Waktu saya sakit, saya mau marah-marah sama dokter saya sudah pulang, saya nggak bisa tidur, saya mau minta obat tidur, saya mau marah-marah nih sama dokter yang rawat saya. Ternyata dokter yang rawat saya teriak, doain dong saya positif. Dokternya dia positif, saudaraku. Gantung sama siapa? Nggak ada yang kita bisa gantung diri kita. Suami juga pusing nggak Pak G? Pusing. Istri juga pusing, nggak bisa. Anak-anak apalagi. Masa depan semakin madesu. Masa depan suram, ya kan? Madesu. Masa depan suram, bukan nggak lagi madecel.
Di dunia tidak ada lagi madecek. Apa? Masa depan cerah. Tidak ada, adanya madesu. Tetapi firman Tuhan dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, jadikan Tuhan sebagai gembala hidupmu. Dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dikatakan lagi, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput dan air menggambarkan apa ini? Menggambarkan kebutuhan apa? Kebutuhan makanan buat domba, betul nggak? Domba hanya butuh air dan rumput. Nah, gembala dikatakan menggambarkan bahwa akulah gembala yang baik. Aku membawa dombaku ke padang yang berumput hijau, membawa dombaku ke air yang tenang. Pada saat kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, percayakan diri sungguh-sungguh tanpa ragu, tanpa bimbang. Orang yang ragu, orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan. Saya katakan, orang yang ragu akan kebenaran firman Tuhan, orang yang meragukan kebenaran firman Tuhan, yang bimbang akan kebenaran firman Tuhan, saya katakan orang itu nggak percaya 100% kepada Tuhan, karena dia nggak percaya kepada firman-Nya. Saudaraku, kebutuhan manusia adalah yang terutama adalah sandang, pakan, dan paman. Itu Tuhan berikan pada saat kita menjadikan Dia sebagai gembala. Jadilah kita dombanya, domba yang menurut. Kenapa gambarannya domba? Tidak kambing. Sifat domba dan kambing itu sangat berlainan. Kalau kambing itu punya apa? Punya tanduk. Kambing itu sukanya nado. Jadi kalian yang tidak tahu berarti kambing-kambing ya. Nado, dia suka nado, dia suka sendiri itu kambing. Di daerah kita di Gading Serpong itu banyak kambing berkeliaran kemana-mana kan? Sulit sekali dikendalikan itu kambing. Tetapi domba, salah satu sifat domba adalah penurut. Ya, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka jadilah kita domba yang penurut. Ya kan? Yang menuruti apa yang Tuhan katakan, yang menuruti apa yang gembala kita perintahkan. Turuti Dia. Kita hanya bisa menggantungkan hidup kita kepada gembala. Sandang, pangan, dan papan firman Tuhan katakan, Dia akan Dia akan membawa aku ke dalam rumput hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Artinya apa? Makanan kita dijamin oleh Tuhan. Nggak perlu takut. Saudara harus tahu bahwa kita anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang sangat istimewa. Kenapa? Karena kita punya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang sanggup memberikan segalanya buat saya dan saudara. Saudara tahu dosa yang sangat serius, kutuk yang sangat serius, ada Allah di dalam Yesus Kristus sanggup menyelesaikannya. Ya kan? Dosa yang sangat serius. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sanggup menyelesaikan dosa. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia mampu dan sanggup menyelesaikan dosa itu. Bahkan bukan hanya itu, Dia memindahkan kita dari kutuk kepada berkat. Amin. Dia memindahkan kita dari kebinasaan menjadi hidup yang kekal. Itu Tuhan berikan keselamatan, kebebasan, kelepasan dari dosa dan kutuk, kehidupan kekal Tuhan berikan. Apalagi cuma makan minum saudara, kecil di hadapan Tuhan. Selama kita menjadi domba yang menurut, ya, dan menjadikan Dia sebagai gembala kita, jadikan Dia gembala, ya. Maka dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya bertanya sama anak-anak, saya itu di rumah 1 bulan berapa beras? 400 kilo, ya. Beras habis 400 kilo. Sampai hari ini nggak ada di dalam rumah itu yang kekurangan makanan. Ya, kayaknya tambah ginu-ginu, tambah gemuk-gemuk kan. Itu artinya apa? Tuhan menyiapkan, bukan saya atau Bapak yang menyiapkan, Tuhan yang menyiapkan. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, yang pertama jangan takut ya. Makan, minum, Tuhan jamin. Selama kita menjadikan Dia gembala. Ya, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh
menjadi segar, jiwa kita akan segar kalau kita berjalan pada koridor yang Tuhan berikan, koridor yang Tuhan yang sudah tunjukkan, ya kan? Saudaraku, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Cuma terkadang kita tidak bisa menyelah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi nggak usah takut yang masih jomblo benjableng, nggak usah takut, Tuhan memberikan rancangan yang luar biasa. Amin. Yang masih pusing skripsi nggak usah takut, yang di PHK nggak usah takut, jadilah domba yang taat, ya kan? Yang mau cari job untuk nyanyi nggak usah takut, ada Tuhan di depan kita. Amin. Iya kan? Jadikan Tuhan gembala, Dia punya rancangan yang luar biasa. Tinggal kita masuk pun dalam rancangan Tuhan. Jangan kita masuk dalam rancangan diri sendiri. Pada saat kita masuk dalam rancangan diri sendiri, kita akan jatuh, kita akan tergeletak. Tapi pada saat kita masuk dalam rancangan Tuhan, saya seringkali katakan begini, kita orang percaya itu bagaikan telur di ujung tanduk. Seringkali kan kita hidup bagaikan telur di ujung tanduk. Artinya apa kalau telur di ujung tanduk? Jatuh, pecah. Tetapi kita bagikan telur di ujung tanduk, tetapi tidak pernah jatuh dan tidak pernah pecah. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang kokoh dan kuat memegang kita. Sehingga dalam keadaan apapun juga kita tidak akan pernah jatuh tergeletak selama kita memberikan hidup kita pada tangan Tuhan yang kokoh itu, masuk dalam rancangan. Ya, bagaimana mau masuk dalam rancangan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Hidup ngeluh dan mengeluh. Aduh pusing, aduh sakit kepala, aduh. Habisnya banyak. Bukan terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku sakit, terima kasih. Aku percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan berikan buat saya lebih lagi, punya waktu banyak untuk Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa. Masa sakit bersyukur? Nggak bisa kan? Tapi harusnya kita lakukan. Iya kan? Aduh terima kasih Tuhan Yesus, aku nggak punya uang. Bisa nggak? Nggak bisa. Anak-anak itu kalau gini, Ma, beras habis. Saya nggak ada duit. Mama nggak ada duit. Berdoalah kalian. Kalau nggak ada beras, nggak ada duit, saya bisa punya beli beras. Contohnya ini contoh puasa. Kalau puasa kalian mati, puji Tuhan. Begitu kan? Sudah nggak punya duit, mikir, marah-marah, tambah pusing. Kalau sudah pusing harus beli obat marah, keluar duit lagi. Iya, nggak punya duit, puji Tuhan, nyanyi aja nyembah Tuhan, nyanyi, ketawa ke TV, lihat di bawah, ternyata banyak ya orang yang nggak makan. Ya, ada sukacita, ada kekuatan. Lemak kita masih banyak, saudaraku. Iya kan? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pada saat kita menjadikan Tuhan gembala, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera buat hidup kita. Iya kan? Gak perlu takut, ya, gak perlu khawatir, iya kan? Potong gaji dipotong 70% kayak 50% kayak EGP, emang gua pikirin selama Tuhan menjadi gembalaku. Harusnya begitu, betul gak? Yang berikut, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang menyertai kita. Dikatakan dalam lembah kekelaman
Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Kita disertai pacar kita aja senangnya minta ampun. Coba jalan sama pacar, bangga, senang. Coba ada cowok mengganggu kita. Ini loh ada bodyguard dua ini di samping, berani kah? Gitu kan? Jalan sama suami, bangga toh. Orang anak jalan sama orang tua, senang. Baru manusia. Tetapi ini kita punya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu hadir, Allah yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah yang selalu ada buat kita. Kita ini yang seringkali tidak sadar, tidak menyadari diri bahwa ada kehadiran Allah. Seringkali kita hanya melibatkan kehadiran Allah pada saat kita susah. Pada saat bergumul baru, aduh Tuhan kau hadir, sertai hidupku, sertai jalanku, gak usah kau suruh. Kalau Tuhan bisa bicara gitu Tuhan, kalian dengar Tuhan, lu lebay gak usah kau suruh, aku sudah sertai kau tiap hari, tiap saat, tiap detik, setiap waktu. Kau aja yang gak tahu diri. Iya kan? Kau tinggalin aku pada saat kau senang. Kau taruh aku di luar hidupmu. Pada saat kau dapat berkat, kau lupakan aku. Tapi pada saat kau menderita, baru kau teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya itu kalau Tuhannya saya ya. Saya nggak tahu gitu. Ya kan, Tuhan tolong. Itu kenyataan hidup kita. Pada saat bergumul, kita baru Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi pada saat kita ada sukacita, pada saat kita hidup kita enak di jalan tol, hati-hati jalan tol banyak kecelakaan juga loh. Iya kan? Pada saat kita di jalan tol, pada saat kita diberkati, banyak duit, punya kesehatan, apa yang kita lakukan? Apa kita tetap menyadari Yesus hadir bersama dengan kita? Yesus ada buat kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Itu kuncinya di situ. Kemarin minggu lalu Pak Gerson khotbah tentang apa? Intinya punya waktu dengan Tuhan. Kenapa Pak Gerson khotbah punya waktu dengan Tuhan? Karena kita seringkali tidak punya waktu untuk Tuhan. Waktu untuk diri sendiri lebih banyak. Waktu untuk handphone lebih banyak. Waktu untuk sinetron lebih banyak. Waktu untuk hal ini lebih banyak. TikTok lebih banyak. Berdoa, aminnya besok pagi. Iya kan? Saya ditegur juga dengan Pak Gerson. Waktu untuk Tuhan harus disiapkan, bukan disisakan. Ya, tetapi disiapkan waktu untuk Tuhan. Kalau disisakan, kita nggak punya waktu. Waktu sehari 24 jam itu kalau perlu bertambah lagi 30 jam gitu kan. Oleh karena terlalu banyak hobi dan kesenangan kita yang harus kita turuti. Ya kalau sudah sinetron apa itu? Aquarium. Bukan sebelum ikatan cinta yang di tahu harian istri apa itu? Woi, tapi giliran doa malam, jam doa malam, nggak ada doa malam. Saya pun masih belajar. Handphone saya itu pagi, siang, malam, selalu waktunya berdoa pagi. Waktunya berdoa malam, waktunya berdoa siang, waktunya baca Alkitab. Handphone saya itu ada bunyi begitu. Memang saya style. Jadi kalau kita sibuk terkadang kita lupa, nggak ada waktu untuk Tuhan. Daniel yang sibuknya luar biasa. Semua tahu kan kisah Daniel? Daniel sibuknya luar biasa. Dia orang yang diberi kuasa atas seluruh negeri. Tetapi dia 3 kali sehari dia naik ke sotoh rumah untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu kita mau bilang, aduh, aku ini sibuk ma, sibuk apa? Aduh ma, aku sibuk ngurus anak. Aduh ma, aku sibuk kerja. Aduh ma, aku sibuk ini itu. Ingat, jangan jadi perampok waktunya Tuhan. Iya kan? Perampok kita ini seringkali tidak sadar merampok waktunya Tuhan.
Ya, sehari sudah dikasih 24 jam. Iya. Mau bilang Yesus adalah gembalaku, mau bilang Allahku Immanuel, kok aja nggak tahu di mana Allahmu. Kita nggak sadar bahwa Allah hadir. Kita lebih banyak waktu untuk diri sendiri daripada Allah kita. Iya kan? Allah kita di mana, di lembah kekelaman pun Dia ada. Sehingga Mazmur Daud katakan begini, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bisa takut. Aku nggak takut apapun karena ada Engkau. Aku nggak takut apapun karena Yesus ada bersama dengan aku. COVID, aku nggak takut, nggak usah khawatir. Orang yang ketakutan itu orang yang kena COVID, imunnya turun kan? Orang yang ketakutan, orang yang khawatir, imun turun kena COVID, ya kan? Dikatakan, jangan takut, aku tidak takut bahaya. Saat ini bahaya banyak kan? Kemarin waduh, nanti pulang ke Jogja, Gunung Merapi siaga 3, ya kan? Pas kita di Jogja, Gunung Merapi, boom, gitu kan? Takut juga, ya kan? Langsung takut, saudara. Aku dikatakan, sebab Engkau besertamu. Yang pertama, kenapa kita nggak perlu takut? Karena yang pertama, Tuhan beserta kita, Allah yang Immanuel. Yang berikut, kalimat berikutnya dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gada, saudara tahu arti gada? Gada untuk apa? Gada itu untuk apa? Gada itu untuk mengusir binatang buas, ya kan? Gada itu lebih gede daripada tongkat. Kalau tongkat itu tadi saya bilang, tongkat itu untuk menyentuh domba, ya kan? Ya, jadi umpamanya dombanya ke sana disentuh pakai tongkat, menghitung pakai tongkat, ya. Di sana pakai tongkat. Tapi gada itu adalah untuk melawan binatang buas, melawan musuh-musuh, ya kan? Ada gada dan tongkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Kemudian ayat yang kelima luar biasa. Coba kita baca ayat yang kelima. Ya, dikatakan apa ayat kelima? 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Stop. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, orang itu kalau perang bisa nggak makan enak-enak di depan? Di sana sudah bawa tentara datang atau prajurit datang menyerang, kita makan enak-enak, itu bisa nggak? Nggak bisa. Tetapi dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Mau lawan kelilingin kita, kita masih tetap hidup dalam damai. Mau lawan kita, makanya walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mau 1000, 10.000, gak usah goyah, ada Yesus. Amin. Ada Yesus, ya. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kemudian kalimat berikut, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya ada pengurapan Allah dalam hidup kita. Ada wibawa Allah dalam hidup orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu adalah wibawa Allah dalam hidup kita, ya kan? Ada wibawa Allah dalam hidup kita, sehingga orang lihat kita itu rasa segan, rasa diberkati, ya kan? Ada pengurapan Allah ada hidup kita, ya kan? Pengurapan Allah Tuhan berikan. Kemurahan dan kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa? Terus menerus ada pemeliharaan Tuhan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kuncinya itu, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadilah gembala yang baik. Yang pertama, jadikan dia gembala yang baik. Yang kedua, jadilah domba yang menurut. Yang ketiga, diamlah di dalam rumah Tuhan. Itu saja, saudaraku, ya kan? Itu yang memberkati kita. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Stop, sampai di situ saja kita sudah bersyukur. Kita sudah luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Roma 8 ayat 28.
28 dikatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja, Allah ada terus dalam hidup kita, dan semua untuk kebaikan kita, semua untuk masa depan kita, untuk damai sejahtera kita, untuk kehidupan kita. Oleh sebab saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah meragukan Tuhan. Dunia mau gempar, dunia mau menuju kebinasaan, dunia mau hancur, tetaplah berdiri kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena disitulah, jadikan Dia gembala yang baik dalam hidupmu, dan jadilah engkau domba-domba yang penurut, dan tinggallah di dalam rumah Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Beri dirimu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena kami punya gembala yang luar biasa, gembala yang baik, gembala yang tidak pernah memberikan kami kekurangan, gembala yang menyediakan makanan minuman bagi kami, gembala yang memberikan damai sejahtera bagi kami, membawa kami, jiwa kami untuk sungguh menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Gembala yang menjagai kami, yang memberikan pengamanan, keamanan bagi kami dari musuh-musuh kami, baik itu sakit, penyakit, baik itu musuh kuasa kegelapan, baik itu musuh secara manusia. Kami percaya pada saat kami dekat dan melekat pada gembala kami, maka semuanya boleh dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur juga untuk pengurapan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami juga boleh menjadi domba yang baik, domba yang taat, yang masuk dalam rancangan Tuhan, dan kami mau tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, dalam tangan pemberian kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua boleh berdiri kokoh melihat bahwa kami punya gembala yang Immanuel, gembala yang tidak memberikan kami hidup di dalam kekurangan, dalam segi apapun juga roh tubuh jiwa kami. Terpujilah Allah yang hidup, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati di dalam segala hal. Tuhan berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam pergumulan mereka masing-masing, sertai di dalam kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa negara kami, berikan pemulihan, berikan secara ekonomi, berikan pemulihan. Dan juga kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menghalaukan semua pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan masih mendengar setiap doa-doa anak-anak Tuhan yang berseru kepada untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang kekurangan, para janda, anak-anak yatim, hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil. Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberkati mereka, anak-anak Tuhan juga yang dalam pergumulan dimanapun berada, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang memberikan kehidupan bagi kami semua dan bertanggung jawab atas hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berdoa seperti bagaimana Tuhan ajarkan bagi kami semuanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.